Selamat datang kami ucapkan kepada para peserta didik baru. Semoga anak-anak senang menjadi bagian dari keluarga besar SMP Negeri 2 Singaraja. SMP Negeri 2 Singaraja yang berada di wilayah Kota Singaraja Kabupaten Buleleng merupakan sekolah negeri tertua di Kota Singaraja. Sekolah ini pada awalnya merupakan sekolah Jepang tahun 1942 yang bernama Chukago. Setelah kemerdekaan pada tahun 1946, sekolah ini berubah nama menjadi sekolah menengah. Karena siswa terus bertambah, maka pada tanggal 8 Agustus 1958, sekolah ini dibagi menjadi dua, baik guru, siswa, maupun fasilitasnya, menjadi SMP Negeri 1 yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, dan SMP Negeri 2 yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman. Pada video ini, Lembaga Pendidikan SMP Negeri 2 Singaraja akan menyampaikan profil sekolah agar kalian bisa mengenal lebih dalam lingkungan, warga, dan program-program sekolah yang telah dilaksanakan sebelum pandemi COVID-19, serta rencana ke depan di dalam proses masa pengenalan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, dan nama budaya. Anak-anak yang Bapak banggakan, pada kesempatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini, jadi Bapak berbangga anak-anak SMP Negeri 2 Singaraja, terutama calon siswa baru SMP Negeri 2 Singaraja, Bapak ucapkan selamat dan semangat dan tetap jaga kesehatan. Pada kesempatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini, ada beberapa yang perlu Bapak sampaikan selaku pimpinan SMP Negeri 2 Singaraja. Yang pertama, dalam masa pengenalan lingkungan sekolah akan diberikan materi-materi oleh Bapak Ibu guru kalian di sekolah, yaitu berkenaan dengan profil atau pengenalan terhadap keberadaan SMP Negeri 2 Singaraja. Yang kedua juga akan disampaikan bagaimana struktur kurikulum yang ada di SMP 2 Singaraja, mata pelajaran apa saja yang akan diberikan, dan guru-gurunya juga. Dan dalam pengenalan itu juga akan diberikan berkenaan dengan literasi sekolah. Begitu juga tata tertib dan tata krama siswa. Dan juga akan diberikan juga berkaitan dengan program-program OSIS atau organisasi siswa antar sekolah. Nah, pada kesempatan ini juga Pak sampaikan kepada anak-anak siswa calon siswa baru SMP Negeri 2 Singaraja, walaupun pada situasi COVID-19 tidak bisa bertatap muka secara langsung di sekolah, pada kesempatan ini Bapak juga hadir di hadapan anak-anak secara virtual melalui grup komite kelas yang telah dibentuk oleh Bapak Ibu orang tua anak-anak semua. Jadi pada kesempatan ini Bapak sampaikan masa pengenalan lingkungan adalah masa di mana anak-anak calon siswa baru untuk mengenal lebih dalam bagaimana keberadaan SMP Negeri 2 tersebut. Begitu juga dalam pembelajaran nanti, karena situasi COVID-19, jadi dalam kegiatan pembelajaran, karena kita belum dipersyaratkan boleh tatap belajar di sekolah dengan tatap muka, pada kesempatan ini Bapak juga sampaikan bagaimana anak-anak bisa belajar di rumah dengan bimbingan orang tua dan tetap menjaga kesehatan. Nanti ada tahapan-tahapan yang harus anak-anak ikuti dalam proses pembelajaran belajar di rumah ini. Pertama itu adalah belajar dengan daring, artinya belajar dalam jaringan. Jadi anak-anak nanti belajar melalui jaringan WhatsApp atau media-media yang lain yang secara langsung bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Yang kedua, anak-anak bisa belajar melalui luring atau di luar jaringan.
Nah, ini belajar di luar jaringan, ini artinya belajar secara tidak langsung, secara online juga, di mana anak-anak bisa mendengarkan atau menerima materi-materi pelajaran setelah anak-anak diberikan HP atau media oleh orang tuanya. Jadi pada kesempatan itu media-media atau pembelajaran-pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru bukan hanya secara langsung saja bisa diakses, secara langsung juga anak-anak bisa lihat, bisa pelajari, bisa berkomunikasi dengan para guru. Begitu juga pembelajaran luring ini bisa mengakses pembelajaran-pelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru kalian di sekolah dengan menggunakan atau melalui radio atau RRI Singaraja. Begitu juga ada jadwal-jadwal pelajaran yang dilakukan melalui TPRI nasional. Jadi jadwal-jadwal itu akan nanti diberikan oleh sekolah sehingga anak-anak bisa mengakses itu. Tidak cukup itu saja, anak-anak bisa juga belajar dari rumah dengan membentuk kelompok kecil, maksimal itu 4 orang. Silakan anak-anak belajar bersama-sama kelompok kecilnya dengan catatan masih dalam zonasi anak-anak. Jadi anak-anak tidak perlu harus jauh-jauh keluar rumah. Protokol kesehatan anak-anak untuk belajar masih tetap harus diperhatikan oleh semua anak. Dengan perjalanan waktu yang cukup dewasa, SMP Negeri 2 Singaraja semakin tumbuh dan berprestasi, baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Hal ini membuat masyarakat di wilayah kota Singaraja khususnya dan daerah lain pada umumnya, bahkan di luar wilayah kota Singaraja, mempercayakan pendidikan putra-putrinya di SMP Negeri 2 Singaraja. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat benar-benar percaya terhadap mutu pengelolaan pendidikan di SMP Negeri 2 Singaraja. Dengan kata lain, SMP Negeri 2 Singaraja menjadi salah satu sekolah pilihan utama bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Buleleng. Kami juga melaksanakan program kelas olahraga bagi anak-anak yang memang sudah kami rekrut dan sudah kami seleksi untuk masuk di kelas olahraga. Baik, program kelas olahraga yang dilakukan di SMP 2 ini menurut saya sangat bagus sekali, yang mana kelas olahraga ini dapat meningkatkan disiplin siswa karena di kelas olahraga ini kita buat program yang sudah direncanakan, itu latihannya kita rancang sampai 5 kali pertemuan dalam 1 minggu. Dari sana kita dapat melihat bahwa kedisiplinan siswa bisa ditingkatkan, kemudian dari segi prestasi juga bisa ditingkatkan dari setiap tahunnya. Nama saya Igede Sultan Nanta Wijaya, saya dari kelas olahraga. Saya senang sekali karena kelas olahraga bisa memacu saya untuk berlatih lebih giat, lebih rajin, dan lebih semangat lagi. Kita selalu menjadi juara umum untuk Popsenija tingkat kabupaten. Sedangkan untuk provinsi, unggulan-unggulan kita bersaing di tingkat provinsi, sudah beberapa juga masuk kepada bidang olahraga O2SN. Dan tentunya yang paling puncak di tahun 2017 yaitu anak kita yang O2SN sudah masuk sampai ke tingkat internasional. Kita ada program kewirausahaan. Perusahaan yang dilaksanakan adalah penjualan hasil-hasil produk kerajinan, terutama kebetulan di SMP 2 itu kegiatan prakarya, maka produk anak-anak yang berupa makanan atau minuman itu dijual kepada Bapak Ibu guru. Salah satu program inovatif kami dalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS serta seks bebas adalah dengan memasang banner, baliho, spanduk serta alat peraga yang selalu terpasang di tempat-tempat yang strategis. Program inovatif kami yaitu memperingati Hari AIDS Sedunia dengan melakukan kampanye HIV/AIDS
Sedangkan untuk memperingati Hari Anti Narkoba Internasional, kami melakukan kampanye anti narkoba bersama KB untuk memberikan dharma wacana dan membagikan tugas serta brosur kepada masyarakat umum. Kami juga mempunyai sekolah imbas, sekolah sehat, yang setiap saat menjadi binaan kami untuk selalu berperilaku hidup sehat. Jadi kelompok siswa peduli HIV dan AIDS ini adalah bagaimana anak-anak itu mengenal, memahami bagaimana bahaya daripada narkoba dan HIV itu di kalangan generasi muda. Komite yang di SMP 2 Singaraja ini sudah berjalan sangat bagus dan partisipasinya juga bagus, baik dalam memberikan pertimbangan, baik dalam memberikan sumbang pikiran, dan juga memberikan pertimbangan-pertimbangan berkaitan dengan pelaksanaan program-program sekolah. SMP 2 selalu berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan, yang merupakan program sekolah, baik kepada masyarakat maupun kepada lingkungan sekolah yang ada di SMP 2 Singaraja. Dan tentunya ya kaitannya dengan hubungan kemasyarakatan, baik itu berkaitan dengan kegiatan sosial, kita juga melaksanakan kegiatan hubungan sosial. Kegiatan-kegiatan sekolah yang unggulan, ada kegiatan literasi sekolah yang sebelumnya menjadi waktu yang ditentukan oleh sekolah. Pada tahun ajaran ini sudah ditetapkan di masing-masing mapel, di masing-masing setiap mata pelajaran mengajar untuk menerapkan literasi dalam proses pembelajarannya. Dalam kegiatan yang lain juga unggulan sekolah adalah dalam pendidikan karakter. Setiap pagi dengan bersama guru dan pegawai, bahkan dengan adik-adik mahasiswa ikut menyapa anak-anak kita sekolah dengan sapa, senyum, dan salam 3S. Dan itu sudah dilakukan untuk memberikan contoh kepada anak-anak didik kita bahwa pendidikan karakter itu sangat penting dalam menumbuh kembangkan budaya bangsa yang menghargai dan menghormati, baik itu di sekolah maupun nanti mereka di keluarganya masing-masing. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Cindani Nadia Dinswari. Jadi saya merupakan salah satu siswa di SMP Negeri 2 Singaraja. Di SMP Negeri 2 Singaraja ini terdapat 3 visi. Yang pertama, berprestasi. Berprestasi telah dibuktikan oleh perolehan prestasi akademik maupun non-akademik yang diperoleh oleh SMP Negeri 2 Singaraja. Di antaranya adalah yang pertama, juara lomba KSBAN, juara 1 lomba KSBAN tingkat Provinsi Bali. Yang kedua, juara 1 Olimpiade Catur tingkat nasional. Dan yang ketiga adalah juara 2 OSN Matematika se-Kabupaten Buleleng. Yang kedua, berbudi pekerti luhur. Penerapan program budi pekerti luhur ini adalah yang pertama, adanya program 3S. 3S ini adalah senyum, sapa, dan salam. 3S ini wajib dilakukan oleh seluruh warga SMP Negeri 2 Singaraja. Lalu, ada program penyambutan siswa yang dilakukan setiap paginya oleh guru dan OSIS. Selain menyambut siswa, kami juga sekaligus menertibkan siswa yang melakukan pelanggaran. Yang ketiga, berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan kita lakukan dengan adanya yang pertama, kelompok siswa peduli lingkungan atau KSBEL, juga program minggu bersih yang dilakukan oleh siswa, guru, dan juga OSIS. SMP kita tercinta ini sudah termasuk dalam sekolah pendidikan. Pendisiplinan siswa kita mulai dari
oleh siswa dan untuk siswa melalui organisasi intrasekolah atau OSIS, yang mana diharapkan pengurus OSIS, siswa-siswa yang terpilih di OSIS mampu memberikan contoh maupun tauladan kepada rekan siswa yang lain. Kegiatan pengembangan diri ataupun ekstrakurikuler yang ada di sekolah, kita memiliki beberapa ekstrakurikuler yang dari tahun ke tahun terus jumlahnya meningkat, baik dari segi jumlah siswa maupun jumlah jenis ekstranya, karena diharapkan setiap guru memegang satu ekstra untuk suatu pemerataan dan mengembangkan kemampuan siswa yang ingin digali oleh siswa itu sendiri. Adapun jenis kegiatan ekstra itu ada kegiatan akademis dan kegiatan non-akademis. Bidang sarana dan prasarana sekolah, semua itu bersumber dari satu, penggunaan dana operasional sekolah, kemudian yang kedua, partisipasi dari warga sekolah, masyarakat, alumni, dan pihak ketiga yang tidak mengikat. Kita di SMP Negeri 2 Singaraja sudah melaksanakan pengolahan sampah. Jadi kerjasama antara siswa, guru, staf tata usaha, dan seluruh warga sekolah itu diharapkan peduli dengan lingkungan, dengan cara membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah mana organik, non-organik, kemudian mengolah sampah menjadi barang yang berfungsi, barang yang bisa dibisniskan, dijual, kemudian kita kembalikan kepada anak-anak dipakai untuk membeli sarana prasarana di dalam kelas. Sehingga wawasan lingkungan di sekolah kita bisa melihat sekolah kita menjadi indah, bersih, dan nyaman, sehingga membuat kita merasa betah dan Program Cinta Lingkungan diadakan dengan tujuan menyadarkan dan mendorong kesadaran warga sekolah supaya ikut dalam proyek pelestarian lingkungan hidup. Dengan kata lain, program ini bisa memberikan kesadaran kepada warga sekolah agar mereka terlibat dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan lingkungan yang terhindar dari pengaruh negatif. Berwawasan lingkungan hidup dilaksanakan secara berkelanjutan, dimulai dengan pengolahan sampah organik dan non-organik, penghijauan, dan pembiasaan peduli lingkungan di sekolah diharapkan dapat berlanjut pada pembiasaan siswa saat di rumah. Siswa sebagai perintis dan agen perubahan peduli lingkungan di lingkungan rumah mereka masing-masing. Di sekolah, siswa diajarkan untuk mengolah sampah menjadi barang yang bermanfaat, meliputi pembuatan pupuk dari sampah organik, mendaur ulang kertas, membuat karya dari sampah plastik maupun logam, dan kegiatan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, mengurangi penggunaan bahan yang menghasilkan sampah, penggunaan kembali barang bekas, dan mendaur ulang sampah kembali menjadi barang yang berguna merupakan prinsip dalam pengelolaan sampah di SMP Negeri 2 Singaraja. Pola penerapan Trihita Karana di SMP Negeri 2 Singaraja dalam meningkatkan karakter siswa ini meliputi penerapan bidang parahyangan yang pelaksanaannya berupa yadnya seperti Nitya Karma dan Naimiti Karma.
penerapan bidang pawongan dengan menumbuhkan kesadaran siswa untuk menaati tata tertib sekolah, melaksanakan ajaran susila, terutama Trikaya Parisude sebagai wujud nyata pelaksanaan implementasi Trihitakarana dalam menjaga keharmonisan hubungan dengan sesama. Penerapan bidang pelemahan dengan meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan alam dan lingkungan sekolah. Salah satu destinasi pembelajaran yang amat penting yang terdapat di SMP Negeri 2 Singaraja adalah perpustakaan. Tenaga pendidik dan siswa SMP Negeri 2 Singaraja dapat memperoleh kesempatan memperluas serta memperdalam pengetahuannya dengan membaca berbagai pustaka yang mengandung ilmu pengetahuan yang diperlukan. Salah satu tempat bagi warga SMP Negeri 2 Singaraja untuk membaca dan mencari informasi yaitu perpustakaan sekolah yang bernama Perpustakaan Ganesha SMP Negeri 2 Singaraja. SMP Negeri 2 Singaraja menunjukkan pentas seni di sekolah yang bertujuan mengapresiasi potensi dan bakat siswa dalam kesenian dan budaya. Seni dan budaya tradisional asli daerah tetap lestari. Anak-anak bangsa akan meresapi lekuk-lekuk nilai yang tersimpan dalam kesenian dan kebudayaan daerah yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia melalui tarian, lagu, drama, dan pertunjukan seni lainnya. Demikian yang bisa Bapak pesankan pada kesempatan ini. Jadi anak-anak silakan tetap jaga kesehatan, tetap perhatikan protokol kesehatan, dan Bapak ingin anak-anak tetap semangat sesuai dengan semangat daripada siswa kakak-kakak kelas kalian di kelas 8 dan kelas 9. Jadi tetap semangat bisa. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih dan Bapak akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.